Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenan Diaul Haq dari kampus Perbanas Institute. Pada hari ini saya ingin menceritakan sebuah kasus dari perusahaan TransX Insurance Corporation atau biasa disebut dengan perusahaan TIC. Perusahaan TIC ini adalah perusahaan asuransi mobil yang beroperasi di seluruh Amerika Serikat bagian tenggara. Nah, mereka memiliki seorang presiden baru yang ditugaskan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan pelayanan kepada pelanggan. Nah, presiden baru ini yang bernama Jim Leon fokus pada divisi klaim yang merupakan divisi terbesar dari perusahaan TIC. Nah, Jim melakukan evaluasi dalam menemukan bahwa divisi klaim sedang menghadapi masalah seperti manajemen yang otoriter, rendahnya semangat kerja, beban kerja yang tinggi, dan isolasi karyawan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Jim memprioritaskan kepemimpinan, moral, dan pengawasan, serta memperkenalkan berbagai inisiatif seperti buletin divisi, kebijakan pintu terbuka, dan program waktu fleksibel. Salah satu langkah besar yang diambil oleh Jim adalah pengenalan Credo Manajemen Klaim yang berisi filosofi yang harus diikuti oleh setiap manajer klaim. Nah, manajer klaim ini terlibat dalam memilih dan memprioritaskan nilai-nilai dalam Credo ini meskipun ada ketidaknyamanan pada di awal, tapi banyak manajer memahami kebutuhan perubahan dalam menghadapi tekanan yang kompetitif. Nah, Jim juga merencanakan survei tahunan untuk mengevaluasi kinerja manajer klaim berdasarkan kredo tersebut. Nah, hasil survei pertama menunjukkan bahwa karyawan meragukan sejauh mana manajer klaim mematuhi filosofi manajemen. Komentar dari karyawan bahkan lebih kritis. Meskipun manajemen khawatir dengan hasil ini, Jim tetap berkomitmen untuk transparansi. Ketika hasil survei diumumkan kepada karyawan, terjadi kekhawatiran dan beberapa konflik antara manajemen klaim dan karyawan. Nah, dari beberapa manajer bahkan meminta pindah ke posisi non-manajemen, dan Jim menyadari bahwa perubahan tidak selalu mudah dan dia berencana untuk mengelola proses ini dengan lebih efektif di masa depan. Dari secara keseluruhan, TIC juga mengalami perubahan besar dalam budaya organisasi dan pendekatan manajemen mereka di bawah kepemimpinan Jim Leon. Nah, proses evaluasi perencanaan strategis dan implementasi inisiatif perubahan mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen dan kepuasan karyawan TIC. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari kasus-kasus perusahaan TIC. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan, identifikasi kekuatan apa yang mendorong perubahan dan kekuatan yang menghambat upaya perubahan dalam kasus ini. Mungkin saya akan menjawab. Jadi kekuatan yang dapat mendorong perubahan yaitu proses evaluasi, perencanaan yang strategis, dan implementasi inisiatif dalam perubahan yang dapat mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen dan kepuasan karyawan TIC. Nah, kekuatan yang menghambat upaya perubahan itu yang pertama ada budaya organisasi yang lama, yang kedua ada budaya organisasi yang telah terbentuk sejak lama dengan gaya manajemen otoriter dan struktur hierarkis yang dapat menjadi hambatan. Yang kedua, ketidaknyamanan manajer. Yang ketiga, skeptisme karyawan. Yang keempat, isolasi beban kerja yang tinggi. Yang kelima, ketakutan dan konsekuensi. Nah, yang pertanyaan kedua, apakah Jim Leon berhasil membawa perubahan? Mengapa atau mengapa tidak? Menurut saya, meskipun Jim Leon itu telah mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk membawa perubahan, dari hasil survei dan tanggapan karyawan, itu menunjukkan bahwa perubahan belum sepenuhnya berhasil. Dan masih ada tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan peluang keberhasilan tersebut. Dan
Jim juga memahami secara lebih mendalam kekhawatiran dan kebutuhan dari karyawan, serta merancang strategi lebih lanjut untuk mengatasi resistensi dan meningkatkan keterlibatan. Nah, saya akan menjawab juga untuk soal kasus nomor 3. Apa yang harus dilakukan Jim Leon sekarang? Menurut saya yang harus dilakukan oleh Jim Leon yaitu pertama, dia harus menganalisa mendalam hasil survei tersebut. Yang kedua, komunikasi terbuka terhadap karyawan. Yang ketiga, pendekatan pembinaan. Yang keempat, keterlibatan karyawan. Yang kelima, rencana aksi perbaikan. Yang keenam, pembenahan kultur dari organisasi-organisasi tersebut. Yang ketujuh, kesempatan untuk umpan balik tambahan. Yang kedelapan, pengelolaan konflik. Yang kesembilan, evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Yang 10, berkomitmen jangka panjang. Nah, dengan mengambil langkah-langkah seperti ini, mungkin Jim dapat meningkatkan peluang keberhasilan, perubahan, dan membangun lingkungan kerja yang lebih positif di divisi klaim di perusahaan TIC. Di sini saya akan menjawab persoalan dari non-kasus. Soal yang pertama itu yaitu ketika sebuah perusahaan hendak membuat atau mengubah struktur organisasinya, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan. Nah, pada era digital yang sangat erat persaingannya, bentuk struktur organisasi seperti apakah yang dipandang tepat untuk diadopsi startup enterprise yang bergerak dalam online business, dan untuk pengembangan struktur organisasi perlu diperluas atau dirubah. Di sini saya akan menjawab, ketika sebuah perusahaan hendak membuat atau mengubah struktur organisasinya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama, itu ada tujuan dan visi dari perusahaan tersebut. Yang kedua, jenis produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, itu ada ukuran dan skala perusahaannya. Yang keempat, kebutuhan dan harapan pelanggannya. Yang kelima, tantangan dan peluang di pasar. Yang keenam, sumber daya manusia dan teknologi yang sudah tersedia. Dan yang ketujuh itu ada budaya dan nilai-nilai perusahaan. Dan yang terakhir ada regulasi dan hukum yang berlaku dan jelas. Nah, menurut saya, bentuk struktur organisasi yang tepat untuk startup enterprise yang bergerak dalam online business adalah struktur organisasi yang datar, fleksibel, dan kolaboratif. Alasannya, pertama, karena struktur organisasi yang datar berarti memiliki sedikit atau tidak ada tingkatan hierarki antara pimpinan dan karyawan. Nah, untuk hal ini dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan efisiensi dalam perusahaan. Selain itu juga ada struktur organisasi yang datar juga dapat memberikan ruang bagi karyawan untuk karyawannya itu bisa berinovasi dan bereksperimen dan berekreasi tanpa terlalu banyak hambatan atau birokrasi. Yang kedua, organisasi yang fleksibel berarti itu mampu beradaptasi dengan adanya perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan dinamis. Nah, untuk hal ini mungkin dapat membantu perusahaan untuk merespon kebutuhan dan permintaan pelanggan yang beragam dan berubah-ubah gitu. Selain itu juga struktur organisasi yang fleksibel juga dapat memungkinkan perusahaan untuk mengeksplorasi peluang baru dan mengatasi tantangan yang sering muncul. Selanjutnya, struktur organisasi yang kolaboratif
Berarti juga itu dapat mendorong kerjasama antara tim, departemen, atau divisi yang berbeda-beda dalam perusahaan. Nah, hal ini juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk atau layanan yang dihasilkan. Selain itu juga struktur organisasi yang kolaboratif juga dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman karyawan, serta meningkatkan loyalitas dan kepuasan mereka. Dari pengembangan struktur organisasi ini perlu diperluas atau diubah ketika perusahaan mengalami pertumbuhan perubahan atau krisis yang signifikan. Mungkin ada beberapa contoh situasi yang dapat memicu perluasan atau perubahan dari struktur organisasi tersebut. Yang pertama, ketika ada perusahaan memasuki pasar baru atau menargetkan segmen pelanggan baru. Yang kedua, ada perusahaan yang mengembangkan produk atau layanan baru yang melakukan diversifikasi bisnis. Yang ketiga, ada perusahaan yang mengalami peningkatan atau penurunan permintaan dan dari persaingan. Yang keempat itu ada perusahaan yang mengalami perubahan kepemimpinan, visi atau misi. Yang kelima, ada perusahaan yang mengalami masalah keuangan, operasional, atau legal. Di nomor 2 non-kasus ini ada persoalan bagaimana mempelajari tentang konsep power, politik, and influence in organization. Menurut saudara, bagaimanakah saudara menganalisis sikon masa kampanye Pilpres 2024, dampaknya bagi bangsa dan negara? Perlukah moral, etika dalam berpolitik? Saya akan menjawab. Dari konsep power, politik, and influence in organization, konsep ini menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan politik dan pengaruh dapat mempengaruhi perilaku, kinerja, dan hubungan antara individu, kelompok, dan organisasi. Nah, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Serta juga politik adalah usaha-usaha informal, tidak resmi, dan kadang-kadang suka sembunyi-sembunyi untuk menjual ide, mempengaruhi organisasi, meningkatkan kekuasaan, atau mencapai tujuan yang ditargetkan. Nah, pengaruh adalah proses di mana seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi sikap, perilaku, atau pendapat dari orang lain atau kelompok lain-lainnya. Nah, untuk masa kampanye Pilpres 2024 adalah masa yang penting bagi bangsa dan negara, untuk negara Indonesia, karena akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Untuk masa kampanye ini juga akan menunjukkan bagaimana kualitas demokrasi, partisipasi politik, dan persaingan antara calon-calon cawapres dan wapres, dan dampak positif yang diharapkan dari masa kampanye ini. Menurut saya, pertama, dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Yang kedua, dapat meningkatkan informasi dan edukasi politik bagi masyarakat. Yang ketiga, dapat meningkatnya dialog dan diskusi antara calon dan masyarakat. Dan yang keempat, itu ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas calon-calon dan partai politik. Nah, meningkatkan keragaman dan toleransi dalam masyarakat. Nah, untuk dampak negatifnya mungkin untuk Pilpres 2024 itu meningkatnya konflik dan polarisasi politik dalam masyarakat, dan meningkatnya praktik-praktik politik uang, politisasi agama, dan kampanye hitam. Dan itu dapat meningkatkan juga disinformasi, hoax, dan ujaran kebencian
pada media sosial. Nah, meningkatnya potensi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Dan terakhir, mungkin menurunnya kualitas dan integritas dari pemilu. Nah, moral etika dalam berpolitik adalah sangat diperlukan karena merupakan landasan pedoman bagi para pelaku politik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, moral dan etika politik juga merupakan cerminan dan penjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Nah, moral-moral dan etika inilah yang dapat membantu para politik untuk menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masyarakat sebagai pemilih. Yang kedua, menyampaikan visi dan misi dan program-program yang jujur, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, menggunakan metode dan sarana kampanye yang sesuai dengan aturan norma yang sudah berlaku, yang sudah ada. Yang keempat, menjaga keutuhan dan kestabilan bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan. Dan yang terakhir itu juga harus menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Dan seorang pemimpin organisasi, apa yang dapat diperankan agar organisasi tetap survive, berkelanjutan, dan mampu bersaing? Hal-hal apa saja yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin organisasi? Dan sejauh manakah konsep tim diperlukan untuk mengantisipasi perubahan? Teknik-teknik apa saja yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi resistensi anggota organisasi yang menolak perubahan? Jelaskan konsep 5 prinsip pembelajaran dalam konteks perubahan organisasi. Baik, di soal nomor 3 ini yang pertama, mungkin seorang pemimpin organisasi dapat diperankan agar organisasi tetap survive, berkelanjutan, dan mampu bersaing. Adalah seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi dan strategi yang jelas dan kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk memimpin perubahan, mengelola sumber-sumber daya, berkomunikasi yang efektif, motivasi dan mengembangkan karyawan, serta berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah, hal-hal yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin organisasi antara lain mempunyai integritas, yaitu konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang jujur dan keadilan dalam berbagai situasi. Yang kedua, inovasi, yaitu kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan dan serta menerapkan ide-ide baru yang memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi. Selanjutnya ada adaptabilitas, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan pasar teknologi dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya juga ada kepedulian. Nah, kepedulian ini adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa hormat, empati, dan tanggung jawab terhadap karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Serta juga ada pembelajaran berkelanjutan, yaitu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kemauan untuk terus belajar, terus dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta dapat menerima umpan balik. Nah, untuk konsep tim diperlukan untuk mengantisipasi perubahan karena tim dapat memberikan manfaat seperti tim ini ketika tim itu dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas karena tim dapat juga menggabungkan berbagai perspektif, pengalaman, dan keahlian dalam menyelesaikan suatu masalah yang dapat menciptakan solusi dalam suatu masalah. Yang kedua ada meningkatkan komitmen dan keterlibatan karena tim dapat memberikan rasa memiliki penghargaan dan dukungan bagi anggotanya. Yang ketiga meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas karena tim dapat beradaptasi
dengan cepat dan efisien terhadap perubahan situasi atau kebutuhan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan pembelajaran dan pengembangan karena tim dapat berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, serta memberikan umpan balik dan bimbingan bagi anggotanya. Nah, untuk keempat itu ada teknik-teknik yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi resistensi perubahan antara lain. Yang pertama itu ada edukasi dan komunikasi, yaitu memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu tentang alasan, tujuan, manfaat, dan dampak perubahan bagi suatu organisasi dan karyawan. Yang kedua itu ada partisipasi dan keterlibatan, yaitu melibatkan karyawan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perubahan serta memberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, masukan, atau keberatan. Selanjutnya ada fasilitas dan dukungan, yaitu memberikan bantuan, sumber daya, pelatihan, konseling, atau insentif yang diperlukan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan. Nah, untuk negosiasi dan kesepakatan, yaitu memberikan kompensasi, konsesi, atau imbalan yang adil dan layak bagi karyawan yang akan dirugikan atau kehilangan sesuatu akibat perubahan. Nah, untuk manipulasi dan kerjasama, itu menggunakan cara-cara halus, tidak langsung atau sembunyi-sembunyi untuk mempengaruhi atau membujuk karyawan agar menerima perubahan. Misalnya, dengan memberikan informasi yang selektif, memberikan penghargaan, atau memberikan koalisi. Selanjutnya, paksaan eksplisit dan implisit, yaitu menggunakan cara-cara keras, langsung, atau terang-terangan untuk memaksa atau mengancam si karyawannya agar dapat menerima perubahan, misalnya dengan memberikan sanksi, pemecatan, atau intimidasi. Yang kelima, dari konsep 5 pembelajaran dalam konteks perubahan organisasi, yaitu pertama ada penguasaan pribadi atau personal mastery, yaitu kemampuan untuk terus-menerus dan sabar memperbaiki wawasan, keterampilan, dan perilaku agar sesuai dengan visi dan tujuan organisasi serta mampu menghadapi tantangan dan peluang perubahan. Yang kedua ada model mental models, yaitu kemampuan untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengubah asumsi, keyakinan, dan prasangka yang mempengaruhi cara berpikirnya kita dan bertindaknya dalam suatu organisasi, serta mampu memahami dan menghargai perspektif yang berbeda-beda dari setiap orang. Nah, yang selanjutnya ada visi bersama atau shared vision, yaitu kemampuan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan bertujuan dan mewujudkan gambaran masa depan yang diinginkan dan dibagikan oleh semua anggota organisasi, serta mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berkomitmen dan berkontribusi dalam perubahan. Selanjutnya ada pembelajaran team learning, yaitu kemampuan untuk belajar bekerja sama bersama-sama dengan anggota tim lain dalam organisasi, baik secara formal maupun informal, serta juga mampu berbagi pengetahuan, pengalaman, dan umpan balik serta menyelesaikan masalah untuk menciptakan solusi secara kolaboratif. Selanjutnya ada berpikir sistem atau system thinking, yaitu kemampuan untuk melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai elemen, proses, dan hubungan yang saling mempengaruhi serta mampu menganalisis dan mengantisipasi dampak perubahan pada organisasi lingkungannya.